miss you. 'Cause I'm better off without you. I wish I didn't miss you. 'Cause I'm better off without you. Guys, selamat sore. Welcome to Well Organized Talks with our topic of the day, events in new normal. My name is Caroline Sarahmat and we'll be right here with you talking about the new norm and events that will occur in the new normal situation. Kalau kita bisa bernostalgia balik nih, nggak usah jauh-jauh di bulan Desember 2019. Tentunya waktu kita menuju tahun baru 2020, kita tidak merasa atau tidak membayangkan bahwa banyak sekali perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, perubahan dan juga percobaan yang terjadi. Dimulai banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi sampai dengan global movement yang tercetus dari negara adik kuasa Amerika Serikat yang akhirnya sekarang ini banyak sekali domino effect ke negara-negara kuat di dunia. Tapi ada satu musuh besar, umat manusia, all living things. Ini adalah satu virus yang saat ini sedang dicari ilmuwan vaksin dan obatnya yang terus mereka cari dan semoga kita akan terus ditemukan ya vaksin dan obatnya itu. Tapi kita mengetahui satu virus ini sangatlah bahaya untuk manusia dan juga living things. Ini adalah coronavirus 2019 atau biasanya dikenal dengan COVID-2019 atau COVID-19. Nah, COVID-19 ini merupakan suatu virus yang akan menimbulkan penyakit dan infeksi pernafasan. Nah, untuk datanya sendiri dari CDC per tanggal 11 Juni 2020, yang terjangkit COVID-19 di dunia ini adalah 7.597.301 jiwa. Di Indonesia sendiri, menurut Kompas.com didatakan yang positif dengan COVID-19 sejumlah 35.295 orang dan telah merenggut 2.000 jiwa warga negara Indonesia. Kita sudah merasakan perubahan yang terjadi dimulai akhir Maret atau di awal April 2020. Telah diberlakukan yang namanya semi-lockdown atau PSBB, di mana untuk para pekerja semuanya diberlakukan work from home. Anak-anak semuanya sekolahnya di rumah. Nah, para orang tua semuanya pada stres termasuk dengan saya ya. Karena ini merupakan suatu perubahan dan juga adaptasi untuk kita semuanya. Dan seperti kita kemarin merayakan Idul Fitri, tidak bisa dekat-dekat dengan orang yang tersayang. Banyak sekali acara-acara besar termasuk dengan seperti pernikahan yang harus tertunda ataupun akhirnya diadakan secara skop yang sangat kecil. Inilah yang terjadi, the new normal. Kita harus berhidup berdampingan dengan COVID-19. So the big question is, how will the new normal be? And how can we make events and create events in the new norm? Well, don't worry because everything will be well. Sekarang ini sudah hadir bersama kami, the one and only, the founder and CEO of Well Organized, Marcella Chell. Hi Chell. Hi, okay. Dan juga ada Olivia Natasha di sini as our account leads of Well Organized. Sebelumnya, kita masih cipika-cipiki Pak Weekend. Sekarang ada jaraknya, kita gini aja dong. Oh, this bump. shoes bump. Oh, she's bump. Itu new normal ya guys. That is the new normal. Anyways, guys, akhirnya thank you very much for inviting me ke sini. Yang pasti Thank you. ketemu orang-orang lagi. Iya, akhirnya ya. Kan, bertemu orang bukan cuma lewat Zoom ya kan. So how is it for you guys selama work from home 2 bulan ini deh ya kita bisa bilang. Oke, sebelumnya mungkin aku mau nanya dulu sama Carol. What's new normal for you? New normal for me, it's a new era, a new civilization. Semuanya itu merubah
dari cara kita berpikir, cara aktivitas kita setiap hari. Jadi semua perubahan-perubahan yang pasti aku yakin kita tidak akan balik lagi ke masa-masa 2019 ke belakang. Yes. This is the new life Yeah. yang akan terus maju ke depan seperti ini. Nah, Yeah. kalau misalnya itu kan for me sebagai masyarakat umumnya ya. Tapi you guys from an event, people from an event organization, Yeah. ini gimana sih yang merubah this new normal? Oke, jadi kalau boleh cerita sedikit, events itu adalah salah satu, tadi yang udah Carol sebutkan, salah satu bisnis yang paling terdampak pada saat terjadinya pandemi kemarin. Ya. Karena event itu kan kita mengumpulkan massa. Sekarang setelah adanya COVID-19, di mana penularannya adalah dari droplets, dari Yes. kita nggak boleh dekat-dekat sama orang. Jadi Yeah. mengumpulkan massa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, apalagi setelah PSBB. Ya. Nah, sekarang pada saat pemerintah sudah mengangkat PSBB, kita transisi ke new normal, so we have to adapt to that. Gitu. Jadi Yes. banyak hal-hal baru yang harus kita lakukan dengan SOP-SOP baru dan lain-lain. Jadi mau nggak mau kita ya harus ya seperti orang-orang bilang berdamai dengan new normal. Yes, apalagi untuk industri events kan yang kena terdampak adalah pariwisata dan events. Yeah. Kalau misalnya dulu kita mempunyai event dibilang sukses, kalau ada 2.005 orang yang hadir, that is a successful event. Nah sekarang ini nggak bisa. Nggak We bisa. cannot have a lot of those people gitu. Yes, Exactly. KPI-nya berubah udah. Betul, KPI-nya berubah, SOP-nya semuanya berubah. Nah jadi apakah ini it's something yang bisa kita this online? Apakah ini sesuatu yang bisa nggak mustahil gitu? Kalau bisa pasti semua hal bisa ya. Kalau kita mau belajar pasti semua hal bisa kita lakukan. Yes. Gitu. Tinggal bagaimana kita beradaptasi, kita bertransisi dari yang event-event yang sebelumnya kita lakukan Ya. menuju ke the new normal events. Yes. Itu yang pengen kita share hari ini. How we gonna do the new normal new events in the new normal Ya. dan bagaimana caranya. Dan Well sudah siap untuk melakukan itu. Nah itu dia, the new normal events. For me, I still can't picture it ya. Maksudnya yang sekarang kita lihat mungkin ya sebatas, mungkin kalau saya apalagi ibu rumah tangga yang melihat yang setiap hari harus Zoom terus sama anaknya. Ada gurunya, ada teman-teman anaknya. Tapi I'm sure it applies the same juga. Ini kan baru kayak the taste of online events. Ya. Tapi tentunya sebagai event organizer that organize events, this is nggak sampai segitu aja dong skopnya. We have to make it bigger. Betul. Gitu kan? Kalau kita lihat kemarin-kemarin memang sudah ada beberapa clients, beberapa brand yang sudah melakukan events. Tapi mereka lakukan secara online, secara apa adanya. Yeah. Karena mungkin mereka juga masih work from home. Iya. Kita juga belum bisa beraktivitas keluar. Tapi bisnis mereka tetap harus jalan. Yes. Jadi mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Yeah. Seperti misalnya kayak mereka bikin conference, mereka bikin talk show, tapi Yes. dari rumah masing-masing. Iya. And mostly internal events biasanya. Yeah. Ya, kalau misalnya mereka harus rapat atau ya again Iya, itu betul. seperti kata Olivia. Tapi kalau misalnya untuk bikin event sendiri, well organized sudah pernah nggak sih kira-kira stepping into that zone? Nah, kebetulan Well Organized adalah salah satu IO yang kita work from home terakhir. Betul. Karena di akhir Maret itu kita masih ada 2 event, satu launching, satu exhibition Wow. dari brand yang sama. Nah, di situ karena kita sudah mulai masuk ke masa pandemi, Yes. banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk preventif. Jadi udah transisi antara the old normal Iya. mau masuk ke transisi Kita ya. latihan lah, Yes. kita latihan untuk bagaimana sih nanti kira-kira event di new normal. Oke. Jadi banyak SOP yang kita terapkan, kemudian juga cara eksekusinya pun agak sedikit berbeda. Oh. Sedikit ya, tidak banyak. I'm not there ya, maksudnya aku nggak ada di situ Ya, pada saat itu, mungkin- but I really wanna know. Kalau Carol mau lihat, kita bisa Yes. lihat video yang satu ini. Let's go.
Nah, oke. Tadi itu adalah exhibition yang kita lakukan di akhir Maret. Oke. Jadi seperti yang Carol lihat, dari area sebesar itu kita hanya membuat sedikit. Iya. Gitu. Kelihatan sih masa-masa yang sudah oh ya Indonesia ternyata kena nih Ya, sama pandemi sepi ya ini kelihatan ya. Iya. Mallnya juga memang pengunjungnya tidak terlalu banyak. Tapi juga kalau misalnya Carol lihat ada beberapa detail di sana. Mungkin Yes. bisa dijelaskan sedikit oleh Olive? Nah, oke. Jadi karena pada saat itu pandemik itu baru masuk gitu Iya. ya. Jadi yang paling pertama yang kita lakukan adalah pembersihan dengan disinfektan. Oke. Jadi di pagi hari sebelum kita mulai exhibition dan setelah exhibition semua area terus device Iya. juga kita bersihin dengan disinfektan. Iya. Nah, tidak lupa juga teman-teman kru nih karena kan biar bagaimanapun mereka adalah backbone-nya kita. Yes, frontlinersnya dalam Iya, acara ya. betul. Dan mereka yang akan kontak sebenarnya dengan konsumen yang datang gitu. Jadi tiap pagi mereka di body temp gitu ya. Terus udah itu dicatat suhunya dan juga mereka standby di posnya masing-masing dan jaraknya juga lumayan lah. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya kita lihat di sini udah terlihat ya, mungkin untuk para tim dan krunya juga sudah memakai atribut-atribut yang memang Yes. diharuskan Iya. dari SOP di masa pandemi Betul. ini. Masker, terus udah itu ada sarung tangan juga Yes. dan memang mereka regularly membersihkan tangan mereka dengan disinfektan. Betul. Gitu. Nah, untuk product experience juga kan biasanya kalau misalnya kita exhibition tuh lebih banyak untuk membagikan flyer. Sedangkan dengan adanya pandemik ini direct contact itu kan kita minimalisir. Iya. Di mana akhirnya untuk product experience kita ada touchscreen nih. Iya. Gitu. Jadi konsumen yang datang bisa ngelihat produknya dari touchscreen, tapi tentunya touchscreen itu kita bersihin dengan disinfektan sebelum dan sesudah Kalau mereka misalnya kita gunakan. lihat berarti memang prosedur dari tim dan juga dari event organizer memang secara sedetail itu ya. Maksudnya dari SOP-nya sendiri seperti apa, engagement dengan audience dan juga dari para pengunjungnya dan customer juga seperti apa. Nah tapi Olive, my question is, terkadang kan masyarakat ini masih agak susah nih untuk kita ajarkan. Was it a hassle for you guys pada saat itu bahwa kita ada prosedur-prosedur seperti ini, mungkin harus disinfektan dan semuanya? Waktu itu kita yang penting kita komunikasi terus-terusan aja ya. Iya. Karena waktu itu kan mungkin awareness orang juga masih agak kurang. Betul, karena masih awal-awal banget Masih awal ya banget. itu. Jadi di beberapa sisi memang kita taruh poster untuk pemberitahuan tentang SOP yang kita berlakukan supaya mereka juga merasa safe untuk datang ke area exhibition kita. Iya. Dan mereka juga melihat bahwa semua kru kita juga memakai atribut untuk menjaga penularan, Betul. mencegah penularan Iya. gitu ya. Bisa kita lihat itu semua pakai masker Yes. dengan gloves. Yes. Terus juga kita menjaga jarak antar satu sama lain gitu loh. Dan setiap itu memang semua kita tulis di poster. Iya. Dan kita menginfokan mereka bahwa kita butuh waktu setiap ada pelanggan yang pegang device, setelah itu harus kita bersihkan dulu, baru Yes. mereka harus pakai hand sanitizer dulu, Iya. baru boleh pegang device kita. Iya. Seperti itu sih. Jadi lebih banyak komunikasinya aja sih. Dan bisa dilihat bahwa di sini sebenarnya step-step yang harus dilakukan oleh para event organizer ini Ya. harus menjadi ekstra lagi ya. Betul, Iya. betul. So of course kalau misalnya kita lihat di sini dalam setiap perubahan, setiap new norm pasti harus kita lihat juga opportunities-nya karena tidak bisa dipungkiri kalau misalnya kita hidup maunya begini-begini aja, hey let's wake up, feel the fresh air karena nggak bakalan seperti ini lagi. Hidup kita harus move forward. So moving forward we have to find the opportunities. Nah, Yes. well organized sendiri sepertinya terlihat sudah melihat nih this opportunities yang mungkin yang biasanya menyelenggarakan acara yang offline, Ya. sekarang ini mungkin expand to an offline gitu kan. Nah, Ya. secara business wise nih, Chel, Ya. how is it on this new shift to the new normal? Kalau kita ngomongin new normal, pada saat ada sesuatu yang baru, pasti ada sesuatu yang lagi yang baru. Iya. Opportunity juga pasti banyak yang baru. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya untuk mencari opportunity itu. Kita gali lagi apa yang bisa kita lakukan. Walaupun kadang orang suka takut ya, udah Betul. kebiasaan nyaman, orang Ya, event udah tahu nih. Kita tinggal harus tutup keluar mata, lah tutup, dari tutup, zona tutup. nyaman lah Yes. gitu kan. Karena kalau kita nggak keluar dari zona nyaman, kita nggak akan bisa berkembang. Iya. Itu pasti kita akan stuck di sana aja. Dan kalau kita ngomong tentang dunia sekarang, teknologi juga semakin maju. Iya. Otomatis pasti yang namanya online event itu juga otomatis akan terjadi. Iya. Dengan atau tanpa adanya pandemik ini. Yes. Gitu. Jadi kita memang sudah bergerak ke arah sana. Gitu. Iya. Dan kebetulan well organized sebelum ada pandemik ini pun kita sudah beberapa kali melakukan yang namanya online event. Karena kebetulan kita punya beberapa klien IT company. Iya. Jadi teleconference, kemudian live streaming itu sering sekali kita lakukan. Iya. Gitu. Nah, tapi pada saat kita masuk masa pandemik, nih ada yang tadinya biasa kita lakukan, ada beberapa yang bisa kita lakukan, tapi ada juga yang harus kita swift. Kita harus cari lagi, kita harus explore lagi. Kita harus
tahu bagaimana ya tadi KPI berubah gitu. KPI Iya. berubah, kita juga bagaimana mencapai KPI itu dengan cara yang baru. Iya. Jadi pada saat WFH kemarin, kita banyak melakukan PR, kita banyak explore, kita cari tahu lagi apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita tetap menyampaikan apa permintaan klien, Iya. objektif-objektif mereka yang tetap harus sampai kepada customer-nya dengan cara di new normal. Yes. Itu kita udah bikin PR banyak dan Selama 2 bulan itu ya, yes. di-explore semuanya. Di-explore The semua. do's and the don'ts. Yes. Betul. Yeah. Dan kita juga kan kita ngelihat gini kayak tadi Carol juga bilang sekarang ilmuwan masih mencari vaksinnya, Iya. masih mencari obatnya yang kita belum tahu sampai kapan. Betul. Bisnis kita tidak boleh berhenti, kita tetap harus jalan. So kita harus mau nggak mau yaitu berdamai dengan new normal. Kita harus shifting our business. Kita harus expand lagi our business yang tadinya mungkin kita sudah terbiasa dengan event-event offline. Yeah. Kita sekarang mulai beralih ke event online dan memadukan antara event online dan event offline. Ya. Kayak gitunya itu sih. kalau misalnya untuk eksekusi tadi you already said explore, expand, how to execute it nih, Cal. Execute, oke. Sebenarnya kita sekarang udah cukup enak karena kita udah transisi dari PSBB ke new normal. Yes. Jadi kita udah bisa kayak gini, udah bisa ketemu, kita udah bisa ada di studio. Iya, udah bisa human Udah bisa interaction. banyak yang Iya. bisa kita lakukan. Tapi mungkin ya kita tetap pasti harus membatasi masa yang banyak berkumpul. Itu aja sih. Jadi paling caranya yang biasanya masa kita bisa kumpulkan mungkin sekarang masanya ya di rumah masing-masing. Tapi dari secara bisnis itu lebih bagus. Yang biasanya kita bikin event mungkin di Jakarta ya tamunya cuma sekitar Jakarta aja. Iya. Tapi pada saat sekarang kita udah bisa beralih ke online, kita bisa menjangkau seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Yes. Jadi sebenarnya lebih bagus sih buat kita ya gitu. Lebih exposure-nya lebih kena, lebih Lebih masif kena, lebih lagi kemana-mana, gitu ya. iya. Nah Iya. kalau misalnya kita lihat tadi juga Chel sama Olive sempat bilang sebenarnya para klien sudah melakukan Iya. online internal Iya. meetings atau event sendiri secara internal. Iya. Tapi dengan adanya sekarang bantuan event organizer, it could enhance it gitu kan. Yang Betul. mungkin biasanya mereka datang ke acara, oh they feel the vibe, the experience and everything. Bisa nggak itu di-apply online? Bisa banget, Bisa. banget dengan cara-cara yang mungkin agak sedikit berbeda. Iya. Tapi hype itu tetap kita coba tampilkan. Kita tetap kasih brand image-nya juga harus tetap naik gitu Iya. kan. Karena masing-masing brand kan pasti punya image sendiri yang harus mereka tampilkan. Nah itu kan yang harus keluar juga. Kadang-kadang kan pada saat kita online, feel itu kita nggak dapet. Yes. Iya. Nah, gimana caranya kita untuk mengeksekut itu supaya feel itu tetap dapat? Yes. Mungkin agak sedikit berbeda hype-nya. Biasanya hype kita ketemu sekian ribu orang di konser gitu ya. Yeah. Sekarang ya konsernya virtual. Yes. Tapi hype itu tetap harus berasa gitu loh. Dan Itu dari yang kita juga sebenarnya- tantangan buat kita sih sebenarnya. Dan dari kita juga sebenarnya banyak banget equipment yang akhirnya harus kita tambahkan gitu. Karena kan yang sebelumnya kita full offline, ini sekarang Yes. kita offline online lah ya kita Iya. bisa bilangnya gitu. Iya. Berarti secara business wise, we have to invest. Nggak bisa takut untuk invest Harus, gitu ya. harus. Equipments, human resources, Betul. dan segalanya juga. Knowledge, gitu kan. Trainings Yes. juga, workshops juga itu kita Iya. butuhin banget. Oke, karena ya itu yang menjadi fondasinya dari Iya, betul. acara dan juga sebagai organizer Betul, sendiri ya. betul. Tadi kalau misalnya Charles sudah bilang, you explore, you expand, you execute. Ya. So out of that three, at the end of the day is the creativity kan ya Olivia. Maksudnya kita how we build a creation, how we create the event sendiri menurut keinginan dari si klien, mungkin dengan the new norm yang mungkin ada sekat-sekat yang nggak bisa kita lakuin secara enak seperti dulu ya, the old normal, tapi kita bisa achieve the target yang dimau sama klien kita. So let's talk about creative nih, Liv. Oke, so basically kenapa orang-orang tuh datang ke event itu untuk mereka feel the experience gitu ya. Mereka enjoy good entertainment, mereka see good visuals gitu, mereka listen to good music. Nah, how to shifting ini tuh yang sekarang tuh kita lagi gali gitu. For example deh misalnya, mereka datang ke conference, mereka nggak cuman nonton Duduk gitu Iya, ya. nggak cuma duduk doang duduk, gitu. nggak Pakai- screen. Betul, atasnya kemeja, bawahnya pakai boxer gitu. Iya. Gitu. Terus fokusnya juga kepecah-pecah Yes. pasti kan, apalagi misalnya kayak Carol ada anak Iya. di rumah gitu. Pada saat betul. kita lagi meeting mungkin ke distract sama yang lain Yes. gitu. Betul. Itu yang harus kita pikirkan supaya secara kreativitas bagaimana supaya fokusnya orang tetap ada di sana. Iya, jadi Gitu. misalnya let's say biasanya kalau di conference itu pada saat mereka datang mereka bisa lihat opening bumper, performance, itu juga kita sama terapin di Diterapin online. juga? Diterapin Di juga. secara online? Yes. Yes. Oke, karena kalau selama ini kita lihat mau itu, I don't know, mau itu apa, webinar ya gitu kan, ya, Yeah. web seminars, atau misalnya Zoom internal meetings, it's always kayak the host, hi, I'm the host, unmute, mute, mute, that's it gitu Yes. kan.
kasih tahu apa poin-poinnya, that's it. Tapi kan we don't want that. We want something that's yang Iya. kena gitu. Kadang-kadang kena di hati begitu juga. habis host ngomong gitu kan, terus ada orang lain yang ngomong, orang fokusnya pindah. Betul. Kemudian pada saat misalnya orang ngomongnya terlalu panjang, yang tadinya ngeliatin speakers, akhirnya mungkin ngeliatin teman-temannya yang lain, Betul. nih pada ngapain nih gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya mereka video semua gitu kan. Nah, how do we eliminate that part ya? Jadi benar-benar kita fokus dengan, let's say itu ada presentation atau ada press conference atau juga ada launching. Apakah kita bisa menyatukan antara si offline ini dengan online, Olive? Bisa. Jadi basically yang pertama dilakukan itu adalah kita akan buat kayak template frame-nya gitu ya untuk event ini. Terus kemudian hasil recordingnya itu akan kita showing. Jadi dari rumah si audiens itu hanya akan melihat yang kita tampilkan saja. Betul. Gitu. Jadi nggak mereka ngelihat teman-temannya, akhirnya fokusnya tuh ke distract gitu. Dan bisa dibuat seperti ini ya, like Bisa a dibuat seperti ini. studio atau Yes. mungkin satu props yang memang itu memperlihatkan apa yang diinginkan oleh klien, tapi memang diinikan secara offline dan juga secara online atau berduanya bergabung, offline dan online Iya. events ya. Mungkin ada yang bisa diinin juga. Kebetulan kemarin tadi kan saya sudah sebutkan kita ada 2 event kemarin, product Iya. launching dan exhibition. Exhibition, oke. Yang product launching yang kita mau tunjukin, kira-kira Exhibitionnya seperti tadi ini. ya? Yes, tadi Iya. exhibition. Yang ini product launching, jadi kayak kita membuat feel-nya event offline, Iya. tapi kita kemas menjadi event online. Betul. Oke. Ya, kita coba lihat video yang This satu we'll ini ya. have to see. I love that vibe. I love that vibe. Okay. Nah, bisa dilihat juga ya tadi dari video itu kita emang building different sets jadinya untuk memenuhi kebutuhan klien. Yeah. Yang biasanya kita mungkin event itu kita hanya building satu stage aja sama Yes. let's say satu photo booth deh untuk Sama mereka experience engagement. area gitu ya. Iya. Ini kita membuat beberapa set sehingga different backgrounds juga, Yes. different feel juga, different vibes juga gitu. Yang pasti saya juga pasti merasakan if I'm watching that atau diundang ke acara seperti itu pasti ngerasa moodnya berbeda-beda. Jadi you wanna know what's going on next, ada apa lagi next. Iya. Jadi seperti itu, nggak cuman stagnan seperti itu Dengan aja ya. ya, jadi sets itu kita buat tergantung dengan message apa yang mau kita sampaikan. Yes. Pada saat kita misalnya kita mau audiensnya untuk experience sesuatu, ya kita buat set yang sesuai dengan itu. Gitu. Jadi nggak yang monoton, cuman satu set misalnya seperti ini aja. Yes. Nah, kalau Kreativitasnya lebih banyak sih yang bisa kita explore. Iya, bisa dari out segi of the box kreativitas. sekali ya. Iya. Betul. Nah, Olive dan Chell kan biasanya kalau kita memang di acara offline, you feel again the experience dari mungkin soundnya yang very spectacular, ada the music, the sound, ada ini MC mau masuk aja itu, it has like its own Yeah. sound effect and everything. Itu akan diperlakukan juga secara offline like you said. Tapi Yes. to engage against the audience, again biasa kita ada entertainment, nanti temenin makan ada ini ada itu. Is that going to apply juga secara offline? Tentunya. Oke. Jadi di online itu kita juga bisa sebalik lagi ya dengan based on brief klien, kebutuhan klien, apakah memang butuh entertainment, itu masih tetap bisa kita hadirkan gitu. Bahkan sebenarnya orang-orang di rumah itu bisa merasakan experience yang lebih, kayak misalnya contoh deh, aku nonton virtual concert yang biasanya nggak pakai headset, tapi di rumah tuh aku bisa pakai headset, jadi bener-bener Kayak silent dapat disco feel. ya. Jadi somehow feel itu bisa dapat sebenarnya, Betul. cuman memang human interactionnya yang Yes. jadinya berbeda. Jadi berbeda. Tapi again kalau misalnya kita melihat the opportunity from that, every person has their own unique experience. Betul. Karena pasti setiap orang mempunyai kesukaan yang berbeda-beda, kenikmatannya yang berbeda-beda. So then again the client and the event organizer like well organized bisa memberikan itu kepada semua individual jadinya ya. Very nice. Oke. So tadi kita udah bicarakan about opportunities, kreativitasnya seperti apa, tapi juga di sini teman-teman ternyata sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. So let's discuss about the
question that you had given us. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini dimulai dari yang pertama adalah apakah well organized perlu menambahkan investasi untuk kedepannya, Chow? Perlu banget. Pasti kalau investasi itu berkala pasti kita akan menambah investasi. Terutama dalam masa perubahan seperti ini. Transisi ke new normal. Jadi pasti ada beberapa investasi yang udah kelihatan banget deh. Alat-alat kesehatan kita harus nambah. Yes. Betul. Iya kan? Dan itu memang jadi SOP-nya ya Yes, itu jadinya SOP. ya? Pertama Yes. kan alat cek temperatur, kemudian disinfektan. Iya. Bahkan pada saat kita merekrut kru pun, kita harus rapid test mereka dulu. Yes. Betul. Memastikan bahwa mereka negatif, jadi Iya. aman. Gitu. Itu harus kita tambah. Dan lagi selain itu juga selain alat kesehatan, pasti banyak equipment yang akan kita tambah. Iya. Kita bekerja sama dengan vendor-vendor, gitu, dengan partner-partner kita. Mereka juga menambahkan investasi karena alat-alat banyak yang harus kita tambah, terutama kalau ke online, Ya. internet connection, itu kan Yes. that's one of the main thing. Gitu. Yes. Itu pasti harus nambah sih. Jadi dimulai dari budget semuanya That's the memang first thing yang ada harus, investasi. ya. And don't be afraid of it karena ini memang sesuatu kalau kita ingin maju ke depan, this is something that we have to do Iya. the first step of it ya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, ini apakah tantangan terbesar well organized yang lebih banyak untuk mempunyai event offline dan saat ini juga ada event online. Jadi both event offline dan juga online. Iya, mungkin ini kayak apa? Biasanya kita ngerjain event offline, sekarang kita ke online. Yes. Iya. Ya tantangannya mungkin ya itu banyak hal baru yang harus kita pelajari. Hal-hal yang mungkin Explore, sebelumnya, like you said, ya. mungkin Explore. hal-hal yang sebelumnya kita cuma taunya di permukaannya aja, sekarang kita harus gali lebih dalam. Gitu. Terus bagaimana kita execute-nya juga itu yang harus kita pelajari lagi. Terus how to engage with the audience ya tadi yang Iya. Olive Iya. juga bilang. Itu yang Tantangan kita harus dengan tahu. klien sendiri, is this something juga menjadi suatu tantangan untuk kalian yang maybe because for them is something Yeah. that's very different ya Yeah. kan? Yang usually mereka udah tahu, oh kalau misalnya acara offline udah tahu nih besarnya seperti ini, kayak gimana. Tapi this time, how am I gonna know? Nah ini mungkin Olive juga pertanyaan, apakah mereka juga akan menanyakan ini berapa viewers? Ya misalnya saya ada undangan 1.000 orang gitu kan, from all around the world. How do I know this 1,000 people will watch my launching event gitu? Ini apakah sesuatu menjadi tantangan juga? Iya, itu menjadi tantangan juga. Makanya kita menambah equipment tadi yang di poin awal Yes. ya, kita investasi di mana ada aplikasi, kita akhirnya tahu nih, oh berapa dari invitees, let's say out of 1,000, berapa sih yang sebenarnya tune in dan nonton Yes. sampai habis. Yes. Gitu. Atau enggak misalnya let's say jam mereka masuk, atau enggak jam mereka online, Yes. jam mereka offline, abis ntar mereka online lagi. Yes. Itu semuanya bisa didata. Ya gitu. secara infrastruktur digital juga ya. Kalau Betul. misalnya Iya. kita kan secara offline kadang-kadang suka oh tiba-tiba mic-nya mati, but this is something, you know, it's the same thing, It's the same tapi thing. platformnya beda. Yang satu Iya. offline, ini adalah online. Iya, betul. Alright. So tantangan ada teman-teman, but don't you worry. Pasti dalam setiap permasalahan ada jawaban. Kalau nggak ada tantangannya nggak seru justru kayaknya. Oh, oke, dia suka tantangan. Alright. Next question di sini adalah apakah kelebihan kalian sebagai event organizer yang menjalankan event online dan dari segi budget apakah bisa bersaing? Oke, jadi kalau kenapa harus milih event organizer untuk menjalankan event online gitu ya? Namanya aja event organizer. Yes. We organize thing from A to Z. Yes. Jadi yang biasanya mungkin kalau selama ini klien biasa mengerjakan sendiri, ya dengan resources yang mereka punya kan. Iya. Kita punya resources yang lebih lengkap mungkin dari A sampai Z, yang kita bisa mengemas sesuatu event yang feel-nya akan tetap berasa seperti event, tidak hanya seperti TV program misalnya gitu ya. Jadi kayak ya engage with the audience-nya, ada preparation-nya, Yes. itu kelebihan kita sih di sana. Iya. Dan memang pasti apakah budget bisa bersaing? Bisa banget. Dan Bisa selalu banget. ada again, persaingan banget. itu adalah tantangan tentunya Iya. kan? Karena di klien juga sendiri sekarang tuh bertanya, kayak misalnya let's say mereka biasa membuat event seharga 10.000 gitu ya dengan mendatangkan audiens 100. Sekarang dari 10.000 ini aku bisa mendatangkan audiens berapa? Iya. Gitu. Nah, itu dia yang sebenarnya bisa kita gali. Iya, dan budget itu sebenarnya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan klien dan kondisi. Betul. Gitu. Jadi semuanya bisa di custom lah ya. Pastinya kalau misalnya kita mau reach lebih besar ya budgetnya akan lebih besar. Kalau misalnya kita mau buatnya lebih kompleks ya budgetnya lebih besar. Tapi kalau misalnya memang budgetnya cuma adanya sekian, bisa banget kita Berarti secara sesuaikan budget lah. wise ini masih sama dengan acara event-event yang secara offline kan? It goes Bahkan back bisa to- lebih rendah. Oh, oke. Bahkan bisa lebih rendah. Karena misalnya kita bikin stage biasanya 20 meter. Kalau misalnya kita bikin eventnya jadi online, kita kan hanya bikin untuk frame
cukup untuk frame kamera. Kamera. Kita nggak perlu 20 meter gitu loh. Yes. Itu bisa cut cost. Yes. Tapi ya mungkin habis itu budgetnya kita alihkan untuk bikin set-set yang lain yang mungkin akan lebih kena ke Iya. audiensnya. Yes, tapi berarti di sini adalah kalau misalnya bisa dirangkum semuanya ya. Well, there you go guys. You heard it right here from Well Organized. Tadi kita sudah membicarakan how to explore, how to expand, execute your creativity, your business opportunity. Opportunity itu banyak sekali, jadi kita juga tidak boleh takut untuk maju ke depan karena yang pasti kita sudah bisa tidak lagi hidup on the old normal. And old normal is 2019 below. Sekarang ini we cannot live in the past. We have to step to the future. Seek opportunities, enhance your creativity, dan yang paling terpenting adalah mari kita bersama-sama memutar roda ekonomi Indonesia bersama-sama. So thank you very much, Shell. Thank you. Thank you so Kay. much for giving us the knowledge, giving us the information, giving me a job. Tapi yang pasti kalau kita bersama-sama bisa untuk semangat dan maju ke depan, kita tentunya akan menemukan perekonomian Indonesia juga dan juga masyarakat Indonesia and for all the events in Indonesia. Thank you very much guys for being here with us. Stay safe, stay well, and most importantly, stay creative. Caroline Sarahmat signing out. Bye guys. Thank you. Thank you.